maka kita berusaha untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita eratkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ada 6 macam tadi. Kita membaca, kemudian berusaha menghafal semampu kita, kemudian kita mempelajari dan mentadaburi, kemudian kita mengamalkan, dan kemudian yang terakhir kita mengajarkan. Dari 5 ini kita maksimal sampai mana, itu insya Allah yang akan berguna dengan kita, untuk kita semua. Kalau bisa sampai di level akhir, sampai mengajarkan, luar biasa, alhamdulillah. Tapi kalau kita baru bisa sampai di ta'aluman, mempelajari, enggak masalah. Yang penting kita warnai hidup kita itu untuk selalu mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan. Kemudian berikutnya, keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada kaum muslimin di bulan Ramadan dan menjadikan puasa ini sebagai salah satu dari rukun Islam. Sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa yang namanya puasa Ramadan itu menjadi satu kewajiban bagi kaum muslimin. Meskipun nanti memang ada beberapa person, ada beberapa kriteria yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan untuk tidak puasa, tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada seluruh kaum muslimin dan menjadikan puasa ini sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalam hadis yang tadi sudah disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, Ramadan telah datang kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, iftaradallahu alaikum siyamahu." Allah mewajibkan puasanya kepada kalian. Berarti di sini menjadi bukti bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan puasa bulan Ramadan. Salah satunya, surga itu punya 8 pintu. Dan satu pintu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang suka puasa, ahlus siyam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, du'iya min abwabil jannah. Qila ya Abdullah, hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan sepasang untuk perjuangan di jalan Allah, tidak disebutkan sepasang apa, sehingga bisa maknanya luas. Motor dan biayanya untuk apa? Untuk dakwah. Alat-alat media gitu ya, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Siapa yang menginfakkan sepasang untuk perjuangan di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Masing-masing pintu itu dia mengatakan, "Ya Abdullah, hadza khair." Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Jadi pintu pengen dimasuki oleh hamba tersebut. Wa man kana min ahli shalah, du'a min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, du'a min babil jihad. Barang siapa yang dari ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah, du'a min babis shadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli shadaqah, dia akan dipanggil dari pintu shadaqah. Wa man kana min ahli siyam, du'a min babir rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu Rayyan. Pintu yang memang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang puasa, terutama adalah puasa Ramadan. Kenapa? Kenapa harus puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai seseorang gini, ada seseorang yang puasa Daud 1 tahun. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Praktis dalam 1 bulan rata-rata dia puasa 15 hari. 15 hari kalau 11 bulan minus Ramadan, dia kira-kira puasa 165 hari. Ada orang puasa dalam 1 tahun 165 hari. Tetapi dia meninggalkan Ramadan.
Padahal Ramadan itu cuma kurang lebih 29 sama 30 hari. Puasa yang 165 ini tidak bisa menutupi kekurangan puasa Ramadan. Meskipun secara kuantitas hitungan harinya itu lebih banyak. Maka tadi saya sampaikan, ketika seseorang pengen dipanggil oleh Allah dari Babur Rayyan, pintu yang dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang puasa, maka yang pertama puasa dia lakukan adalah puasa Ramadan. Tanpa ada puasa Ramadan, tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu Rayyan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tiadalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding apa yang aku wajibkan kepada dia. Artinya apa? Bahwa amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang bisa dilaksanakan hamba untuk mendekatkan diri kepadanya adalah ibadah wajib. Kalau sholat wajib, zakat, sedekah ya sedekah wajib atau zakat. Ya. Kalau puasa ya puasa wajib, puasa Ramadan. Selebihnya itu adalah nafilah tambahan. Karena itu salah satu dari keutamaan bulan puasa dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dijadikan bulan puasa. Kalau kita mau mendapatkan atau dipanggil dari pintu Rayyan, maka kita harus puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, bulan sholat malam atau bulan tarawih. Bapak Ibu, jamaah pengajian tarjih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar bahwa setiap malam kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat malam. Tetapi Ramadan memiliki keistimewaan. Ada hadis yang khusus terkait dengan qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan karena mengharap-harap pahala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini khusus untuk qiyam Ramadan. Ada hadis yang mirip. Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, salat malam tarawih atau salat tahajud di malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi.